Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Adimas Rahmat Ramadan dari kelas 12 MIPA 7 nomor absen 2 ingin menjelaskan materi akuntansi sebagai sistem informasi. Pertama-tama kita akan membahas sejarah akuntansi terlebih dahulu. Pada awalnya pencatatan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu mencatat pada batu, lempengan tanah liat, kulit hewan, kayu, dan daun. Catatan tertua ditemukan sampai saat ini dan masih tersimpan, yaitu berasal dari Babilonia pada 3600 sebelum Masehi. Penemuan yang sama juga ada seperti di negara Yunani, Romawi, Mesir, dan Cina. Namun, pencatatan itu atau catatan tertua itu belum dilakukan secara sistematis dan sering tidak lengkap. Kemudian, akuntansi mulai digunakan oleh negeri Cina pada masa dinasti Zhou 1122 sampai 256 sebelum Masehi. Sehingga selanjutnya berkembang ke negara-negara Timur Tengah. Dan abad ke-14, pedagang Genoa membuat catatan lengkap dan berisi informasi laba rugi berdasarkan selisih harta yang dibawa sebelum berdagang dengan harta yang dibawa sudah berdagang. Pada abad 15 yang ditemukannya sistem pembukuan berpasangan atau double entry system oleh pedagang Venesia, kota dagang yang terkenal di Italia pada masa itu. Akuntansi baru diakui sebagai ilmu pada tahun 1494. Pada PPT ini saya salah menulis tahunnya, seharusnya 1494. Yang membuat akuntansi ini diakui adalah disebabkan jasa dari Luca Pacioli. Dan siapakah Luca Pacioli? Luca Pacioli merupakan ahli matematika Prancis berkebangsaan Italia yang mengarang sebuah buku Somma de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita yang merupakan tonggak sejarah dalam bidang akuntansi diterbitkan di Venice. Dalam buku tersebut terdapat bagian khusus yang membahas akuntansi berjudul Tractus de Computis et Scripto yang memuat sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Dari jasanya sehingga akuntansi diakui pada tahun 1494, Luca Pacioli akhirnya dinobatkan sebagai bapak akuntansi dunia. Selanjutnya kita akan memahami pengertian dan manfaat akuntansi. Pengertian akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan untuk adanya penilaian pengambilan keputusan yang jelas bagi perusahaan. Kemudian manfaat akuntansi: 1. Memberikan informasi keuangan. 2. Menjadi bahan pengambilan keputusan seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian akuntansi. Dan 3. Menjadi bahan evaluasi perusahaan. Kemudian pemakai informasi akuntansi dibagikan menjadi dua, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu pemimpin perusahaan, pihak eksternal investor, kemudian kreditor yang sering meminjamkan uang, contohnya bank, kemudian pemerintah untuk menentukan pajak bagi perusahaan, mitra perusahaan yaitu sebagai pemasok untuk perusahaan, dan masyarakat jika ingin menanam modal di suatu perusahaan. Karakteristik informasi akuntansi: relevan,
Satu, relevan. Relevan yaitu mengacu pada seberapa membantu informasi akun tersebut untuk proses pengambilan keputusan keuangan. Informasi yang relevan informasi akuntansi yang relevan jika dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang peristiwa di masa lalu dan membantu memprediksi peristiwa masa depan. Hal ini penting dalam mengambil tindakan untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi di masa depan. Sebagai contoh, perusahaan yang mengalami penjualan yang besar dalam kuartal pertama dan menyajikan laporan kepada kreditur. Laporan yang relevan membantu pengambilan keputusan para kreditur untuk memperbesar nilai kredit bagi perusahaan. 2. Dapat diandalkan. Maksud dari dapat diandalkan adalah jika informasi tersebut terbebas dari bias. Syarat informasi dapat diandalkan yaitu informasi akuntansi harus diverifikasi dan bisa dibuktikan. Informasinya itu dapat diverifikasi dan dapat dibuktikan sehingga itu yang disebut dapat diandalkan. Sehingga menyajikan berdasarkan fakta bukanlah pendapat atau argumentasi. Kemudian dapat dibandingkan yaitu kita dapat membandingkan dengan laporan keuangan perusahaan baik dari perusahaan yang sama maupun dari laporan perusahaan lainnya pada periode yang sama. Untuk membandingkan dengan perusahaan yang lainnya sejenis, yang harus diperhatikan adalah kesamaan dalam menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Misalnya menerapkan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Oleh karenanya setiap perusahaan harus mengungkapkan metode akuntansi yang digunakan agar informasi keuangan dapat diperbandingkan. 4. Konsistensi. Konsistensi dapat diartikan bahwa sebuah perusahaan menggunakan metode dan prinsip-prinsip akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Terima kasih banyak telah menonton penjelasan yang saya presentasikan, yaitu tentang materi akuntansi sebagai informasi. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak baik, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.